Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati pemudik di akhir pekan terakhir sebelum Lebaran dan cuti bersama. Sejumlah pemudik memenuhi lobi dan ruang tunggu untuk menantikan kedatangan kereta yang telah mereka pesan dari jauh-jauh hari. PT KAI memperkirakan selama angkutan pra-Lebaran sejak 31 Maret hingga 9 April mendatang telah ada 405.854 tiket ludes terjual ke berbagai kota destinasi di Pulau Jawa. Hingga kini diperkirakan lebih dari 100.000 pemudik telah berangkat dari daerah operasional KAI 1 Jakarta. Pemirsa, kereta cepat Wush menjadi alternatif transportasi pemudik dari Jakarta menuju Bandung. Dan melihat antusias ini, KCIC menambah jadwal perjalanan selama momen Idul Fitri dari 40 perjalanan menjadi 52 perjalanan. Kereta cepat Jakarta-Bandung KCIC Wush menambah jadwal perjalanan selama momen Idul Fitri 1445 Hijriah. Di momen mudik lebaran perdana bagi KCIC, Wush sudah menyiapkan pelayanan terbaik, termasuk peningkatan fasilitas di stasiun KCJB Wush Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagai antisipasi membludaknya penumpang saat mudik, KCJB menambah jumlah perjalanan Wush sejak 3 hingga 18 April 2024. Yang awalnya perjalanan hanya 40 kali per hari menjadi 52 kali perjalanan dalam sehari. Dengan bertambahnya jadwal perjalanan, waktu antara kereta cepat Wush di jam sibuk mencapai hingga 25 menit baik dari arah Jakarta, Bandung maupun sebaliknya. Gate ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Angkutan lebaran pertama KCIC, di mana KCIC sendiri kan baru diluncurkan di Oktober 2024. Jadi ini memang merupakan salah satu momen penting bagi KCIC, di mana pelayanan kita akan siapkan sebaik mungkin. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang di masa angkutan lebaran ini, KCIC akan mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Wush reguler dan ditambah dengan 12 perjalanan Wush tambahan. Nah, jadi sekitar ada peningkatan sebanyak 30% dari jadwal regulernya. Sehingga total KCIC akan menjalankan sebanyak 52 perjalanan. Perjalanan dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang jarak sekitar 130 km hanya ditempuh sekitar 32 menit saja dengan rata-rata kecepatan 350 km per jam menggunakan kereta cepat Wush. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bus di Terminal Pulau Gebang terus meningkat. 5.000 pemudik telah diberangkatkan ke kampung halaman dari Terminal Pulau Gebang. Data terakhir, terdapat 80 bus yang membawa 1.258 penumpang berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Sebagian besar keberangkatan menuju ke kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah penumpang menuju ke luar Jawa. Penumpang memilih moda transportasi bus karena lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lainnya. Kemarin menjadi salah satu puncak arus mudik di mana hampir 5.000 penumpang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Ya, pemirsa, antrian kendaraan pemudik terjadi di pintu keluar gerbang tol Cileunyi pada hari Minggu. Rata-rata antrian mencapai 500 hingga 2 km tergantung pada volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta dan Bandung. Lonjakan jumlah kendaraan yang keluar mencapai 60% dari hari sebelumnya dengan rata-rata 1.500 hingga 2.000 unit per jamnya. Laju kendaraan banyak terhambat karena beberapa mobil mengalami masalah pada mesin. Beberapa kali petugas memindahkan papan penunjuk arah agar lebih terlihat oleh pengendara. Kepadatan juga terjadi di jalur arteri nasional antara Cibiru, Kota Bandung hingga Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ribuan pemudik bermotor terlihat melintas secara bergelombang menuju ke arah Rancaikek, Kabupaten Bandung. Sementara itu pemirsa, Jalan Raya Tasikmalaya, Malongbong, Jawa Barat pada hari Minggu dipadati kendaraan dari arah Bandung menuju Jawa Tengah. Satlantas Polres Tasikmalaya
menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah, membuka tutup jalur dan memprioritaskan kendaraan yang menuju arah timur. Jalur kendaraan dari arah timur atau kawasan Lingkar Gentong ditutup sementara. Di akhir pekan terakhir bulan Ramadan ini, jalur selatan masih didominasi oleh pemudik sepeda motor. Para pemudik memilih berangkat pada H-3 Lebaran, mengingat hari Senin merupakan hari pertama cuti bersama. Rekayasa arus lalu lintas satu arah terus dilakukan polisi di sepanjang jalur selatan selama arus mudik 2024. Mau ke Tasik? Mau ke Tasik? Iya. Ini emang mudik hari ini atau gimana, Bu? Mudik hari ini. Kenapa milih jalan hari ini, Bu? Disangkain nggak macet gitu. Tapi ternyata macet. Macet. Ibu dari mana emang? Dari Merak. Dari Merak? Iya. Oh, berangkat jam berapa tadi, Bu? Dari jam 2 Jam 2 pagi tadi? Iya, malam. Pemirsa, dalam rangka meninjau mudik Lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat langsung kondisi di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, sejumlah kebijakan diambil untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Dari Merak ke Bakahuni itu hanya ngedrop penumpang, semuanya. Dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 73 atau 43, enggak ada, pokoknya selalu sebalik. Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari Ciwandan ke Bakahuni atau ke Panjang. Jadi sekali lagi, kapal yang akan menurunkan penumpang sekaligus juga akan mengambil penumpang dari Bakahuni itu adalah yang nanti dari Ciwandan. Sementara yang dari Merak khusus untuk ngedrop saja, kosong balik untuk ngisi kembali ya. Tentu saja ini akan kita lihat nanti perkembangannya, karena mengingat mengantisipasi situasi yang telah sekarang perkembangannya, karena angka penyeberang ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Tadi Pak Dirjen melaporkan, berapa Pak Dirjen? 65%. Pak Kapolda melaporkan ada kenaikan 65%. Tentu saja ini pasti tentu saja di dalam pelayanan kita pasti akan ada perubahan. Jadi jangan dibanding misalnya dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Karena itu kalau tadi kita menyaksikan ada antrian di jalan tol, ada yang kita delay, kita tahan dulu, itu semata-mata jangan sampai nanti terjadi justru mengganggu atau menyumbat upaya kita untuk mengelola penumpang yang ada di pelabuhan ini. Dan saya rasa tidak akan berlama-lama, karena itu tadi sudah kita ambil kebijakan, nanti cukup ngedrop saja segera mengambil sehingga mereka bisa segera dimasukkan ke pelabuhan dan bisa kita berangkatkan. Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan mudik gratis bagi ratusan warga Kepulauan Riau. Kapolda berharap pemirsa mudik Lebaran tahun ini aman dan lancar. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kepulauan Riau menggelar mudik gratis bagi warga Kalimantan Timur. Ratusan penumpang kapal mendapatkan tiket gratis tujuan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Pemudik diberangkatkan dari dermaga feri Telaga Punggur, Nongsa, Batam. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Yan Fitri Halimasyah mengatakan, mudik gratis diharapkan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan hingga akhir. Ide-ide kreatif yang luar biasa yang betul-betul ingin memberikan yang terbaik pada masyarakat Batam yang akan mudik. Juga dari Kapolres Bintan, Kapolres Pinang, semua para Kapolres ini benar-benar ingin memberikan yang terbaik di negeri ini, sehingga mereka memberikan satu program-program kreatif yang luar biasa ini. Warga yang mendapat tiket gratis mengaku senang dengan mudik gratis ini. Mereka berharap mudik gratis bisa kembali digelar pada Lebaran berikutnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik di gerbang tol Cikatama sepanjang hari Minggu kemarin ramai lancar. Hal tersebut terjadi setelah diberlakukannya sistem one way, kontraflow dan ganjil genap di gerbang tol Cikampek Utama. Berdasarkan data Jasa Marga, total kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama lebih dari 3.000 kendaraan dihitung dari
H-7 sampai H-4. Sementara hingga kini kendaraan yang melewati gerbang tol sebanyak 60.000 lebih. Lalu lintas di Tol Cipali kilometer 102 Kabupaten Subang, Jawa Barat juga terpantau lengang. Namun volume kendaraan ke arah Jawa diperkirakan tetap meningkat. Untuk mengantisipasi kemacetan, kebijakan rekayasa lalu lintas masih diberlakukan. Kepolisian terus mengingatkan agar masyarakat tidak beristirahat di bahu jalan demi keselamatan bersama. Sementara itu, puncak arus mudik di gerbang tol Kalikangkung Semarang diprediksi terjadi hari ini. Namun belum terjadi penumpukan dan kenaikan volume kendaraan yang signifikan pada pagi hari. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik terjadi pada Senin 8 April 2024. Pantauan di depan gerbang tol Kalikangkung, kendaraan dari arah Jakarta terus berdatangan. Namun pada puncak arus mudik pagi ini belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan sehingga tidak terjadi antrian panjang atau penumpukan kendaraan di depan jalan tol. Pemudik tetap dihimbau menjaga kondisi kendaraan dan tubuh dalam keadaan prima supaya tetap lancar dalam perjalanan. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu pemerintah mengimbau agar pemudik berangkat lebih awal ke kampung halaman demi menghindari kepadatan. Hal ini dilakukan karena diprediksi mudik 2024 akan terjadi sangat masif. Pemirsa, meski cuti bersama terjadi mulai tanggal 6 April 2024, namun sebanyak 167,2 juta orang diprediksi akan mulai berangkat mudik ke kampung halaman pada tanggal 3 April 2024. Bahkan pergerakan mudik juga sudah mulai terlihat di hari ke-10 sebelum Lebaran. Dan pemirsa, para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda, namun paling banyak ke Pulau Jawa. Ya, yaitu sekitar 80,2% pemirsa, dan kita akan lihat daerah mana saja yang dipilih oleh para pemudik. Ya, para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun pemudik didominasi menuju ke Pulau Jawa dengan persentase 80,2%, di mana diantaranya menuju Jawa Tengah 31,81% atau sekitar 61,6 juta orang, Jawa Barat sebanyak 16,59%, Yogyakarta 6,6%, dan menuju Jakarta sebesar 3,35%. Sementara untuk puncak arus mudik 2024 pemirsa diperkirakan terjadi pada hari Senin 8 April atau 2 hari sebelum Lebaran. Dengan prediksi pergerakan sebanyak 13,7% atau 26,6 juta orang. Lalu hari ketiga sebelum Lebaran dengan prediksi pergerakan 11,94% atau 23,1 juta orang. Kemudian hari keempat sebelum Lebaran yaitu sebanyak 11,98% atau 23,2 juta orang. Puncak arus mudik ini diprediksi yang menggunakan sejumlah moda transportasi baik bus, kereta, mobil hingga motor. Sementara arus balik diprediksi terjadi Minggu 14 April 2024 dengan prediksi pergerakan sebanyak 21,16% atau 40,99 juta orang. Pemirsa, itu dia tadi prediksi pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran tahun ini dan diharapkan Anda bisa pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman.